Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman yang dicintai Allah, hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang membiasakan diri untuk berbuat baik. Dalam suatu hadis qudsi, Allah berfirman, "Jikalau seorang hamba itu mendekati padaku sejengkal, maka aku mendekat padanya sehasta. Dan jikalau ia mendekat padaku sehasta, maka aku mendekat padanya sedepa. Jikalau hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan bergegas." Di dalam melihat jalan hidup masyarakat di sekitar kita, bisa kita lihat bahwa beberapa orang mempunyai kecenderungan tertentu. Orang yang terbiasa berbuat maksiat, maka dari hari ke hari dia akan semakin terjerumus ke dalam lembah yang hitam. Sebaliknya, orang yang suka sholat berjamaah di masjid, maka dia akan beramah ke tetangganya, rutin berinfak, dan bahagia kehidupan keluarganya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang terbiasa pada kebaikan. Semakin seseorang memperbanyak dan membiasakan berbuat baik, maka semakin banyak terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Hal ini sesuai dengan hadis qudsi di atas, bahwa semakin tinggi intensitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah, maka semakin dekatlah kita dengannya. Salah satu kunci kesuksesan hidup kita adalah bagaimana kita membiasakan berbuat baik. Semakin kita terbiasa berbuat baik, maka semakin mudah jalan kita untuk mencapai kebahagiaan hidup. Agar manusia terbiasa beribadah, maka beberapa ibadah dilakukan berulang dalam kurun waktu tertentu, seperti sholat 5 kali, puasa sunnah 2 kali seminggu, dan sholat Jumat sekali sepekan. Ada juga sifat kita yang menunda perbuatan baik, padahal perbuatan baik janganlah ditunda. Kalau kita ada keinginan menunda, maka tundalah untuk menunda. Hal ini seperti yang disampaikan Rasulullah, bersegeralah untuk beramal, jangan menundanya hingga datang 7 perkara. Apakah akan terus kamu tunda untuk beramal kecuali jika sudah datang kemiskinan yang membuatmu lupa, kekayaan yang membuatmu berbuat melebihi batas, sakit yang merusakmu, usia lanjut yang membuatmu pikun, kematian yang tiba-tiba menjemputmu, dajjal, suatu perkara gaib terburuk yang ditunggu saat kiamat, saat bencana yang lebih dahsyat, dan siksaannya yang amat pedih. Salah satu cara untuk mempermudah kita dalam memulai suatu amal ibadah adalah dengan mengetahui akan besarnya manfaat yang dirasakan. Segala hambatan atau godaan untuk tidak melaksanakan kebaikan tersebut akan bisa dilewatkan dengan keyakinan yang kuat. Oleh sebab itu, kita wajib untuk mencari ilmu tentang fadilah atau kelebihan dari suatu amalan atau ibadah. Bahkan untuk menguatkan hati, kita juga perlu mencari ilmu secara berulang kali. Bahkan beberapa pengulangan dalam Al-Quran digunakan agar manusia semakin semangat. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulangi agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari. Quran Surat Al-Isra ayat 41.
Jadi, mulailah perbuatan baik yang ingin Anda lakukan sekarang dan jangan ditunda. Kalau belum yakin, perluas dan perdalam ilmu agar kita semakin yakin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.